Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanpa pengecualian, asalkan paspor Indonesia, jamaah haji, jamaah umroh boleh masuk. Tidak dicek dulu, kamu Wahabi atau bukan Wahabi, kamu ikut kami atau tidak. Tidak pernah ada. Yang penting ada visanya. Kalau tidak ada visa, siapapun tidak boleh. Tapi kalau sudah ada visa haji atau visa umroh, maka siapapun boleh masuk Mekah. Bukti nyata bahwa yang katanya Saudi negara Wahabi, ulamanya Wahabi, menganggap kita semua ini sebagai orang Islam. Buktinya silahkan berangkat haji. Tapi yang pernah haji pernah lihat itu Pak ya, itu ada. Jadi sebelum masuk tanah perbatasan tanah suci, tanah haram Mekah dan Madinah, pengendara kendaraan itu sudah diarahkan. Muslim maka akan masuk ke tanah suci, non muslim akan dilemparkan, akan diarahkan ke luar kota Madinah dan keluar kota maka tidak boleh masuk. Kalau sampai ada non muslim pasti akan diarahkan keluar kota. Ini bukti nyata bahwa mereka tidaklah mengkafirkan, tidak mudah-mudah mengkafirkan, asalkan dari negara Islam langsung boleh masuk tanpa dirinci. Karena itu saya yakin bagi yang pernah haji atau umrah, isu katanya mengkafirkan tidak mengkafirkan ini sudah tidak laku lagi. Karena itu saya tidak ingin berpanjang lebar masalah ini, karena itu sebetulnya tidak nyata. Bahkan kenyataan di lapangan, pemerintah Saudi menjadi anggota negara OKI, negara-negara persatuan negara-negara Islam. Berarti itu pengakuan bahwasanya kita semua termasuk Indonesia ini sebagai negara Islam. Itu konkretnya. Karena itu saya ingin masuk pada isu yang lebih panas, yaitu gampang membid'ahkan. Buktinya kalau jadi khatib mau ceramah, kullu bid'atin dhalalah, itu isunya, itu jargonnya katanya. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kalau kita tinjau dari sisi riwayat hadis di atas, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu ada dalam referensi-referensi para ulama, dalam kitab-kitab hadis para ulama. Misalnya Imam Abu Dawud yang notabene beliau adalah bermadzhab Syafi'i. Dalam kitabnya disebutkan hadis kullu bid'atin dhalalah. Namun saya tidak ingin bicara pada tahapan teori. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa katanya indikasi Wahabi itu dikit-dikit membid'ahkan, gini ndak boleh, gitu ndak boleh, alasannya bid'ah. Jadi pokoknya siapa saja yang gampang membid'ahkan maka dia itu Wahabi. Saya tanya, sholat subuh 10 rakaat boleh atau enggak Pak? Sehat badannya, saya ingin sholat subuh 10 rakaat, boleh enggak? Kok enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Apa alasannya? Orang baik kok, lebih semangat. Antum ini males, sholat subuh cuma 2, dari dulu 2 aja. Mbahnya dulu sholat subuh 2 rakaat, bapaknya 2 rakaat, sekarang cucunya pun hanya 2 rakaat. Boleh enggak sholat 10 rakaat? Ada yang bilang boleh Pak. Orang beribadah masa enggak boleh Pak? Lebih banyak kan? Enggak boleh ya? Nah sekarang mau tanya lagi, bid'ah atau enggak bid'ah kalau sholat subuhnya 10 rakaat? Bid'ah. Wahabi memang. Terbukti Wahabi. Orang sholat kok dibid'ah-bid'ahkan. Orang sholat kok dibid'ah-bid'ahkan. Apa salahnya? Kebanyakan Pak. Kebanyakan sholatnya itu hanya 2 rakaat. Walau yang 10 itu lebih marem, lebih mantap, lebih banyak, lebih semangat, tapi bid'ah. Kenapa? Karena urusan ibadah itu bukan hanya modal semangat, jumlahnya harus pas. Jadi kalau kelebihan namanya bid'ah, kalau dikurangi boleh enggak? Zaman sekarang kan apalagi Indonesia semuanya disingkat, sampai nama presidennya, nama tempatnya semua disingkat. Kalau tidak percaya silahkan nulis alamatnya RT. Apa itu RT? Singkatan kan. Kalau nulis namanya Muhammad ditulisnya M. Sebutannya namanya Muhammad, panggilannya Mamat. Ada Limat, ada lagi Muh. Abdullah dipanggilnya Dul. Disingkat. Kenapa? Buat apa nama panjang-panjang? Gampang kan? Dul gitu aja sudah dengar, kenapa mesti Abdullah kelamaan. Nah kalau sekarang ada orang ya sudah zaman modern sekarang, industri luar biasa, kita itu butuh yang cepat. Sholatnya diringkas 1 rakaat saja, boleh enggak? Bid'ah juga. Yang sholat subuhnya 1 rakaat, bid'ah juga ya. Memang terlalu dikit-dikit bid'ah memang kok. Memang terbukti Wahabi ini.
Yang mau diringkes tidak boleh, yang mau diperpanjang tidak boleh. Kenapa Pak? Alasannya ada yang tahu? Kenapa tidak boleh? Saya ingin tahu. Kenapa Pak? Tidak ada dasarnya kan ya. Jadi katanya sholat itu harus ada contohnya, ada dasarnya gitu Pak ya. Walau lebih semangat, kalau tidak ada contohnya, tidak boleh. Jadi dalam urusan hitungan ternyata kita itu harus ngikuti. Kalau kelebihan tidak boleh, kurang juga tidak boleh. Ini memang salah satu sebab, salah satu pintu terjadinya bid'ah kata para ulama. Kata para ulama dalam urusan ibadah, ingat dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah hitungannya harus tepat. Kalau tidak tepat maka itu bid'ah. Makanya dalam sholat ada yang namanya sujud sahwi. Yang lupa hitungan sujud sahwi. Tidak bisa Allah kurang lebih sama teman sendiri ya Allah, masa sama umatnya sendiri masa salah-salah sih? Tidak bisa. Kurang harus ditambahi. Kalau sampai lupa 3 atau 4 syariatnya apa? Sujud. Tapi tidak bilang teman sendiri kurang lebih sudah. Tidak ada. Harus ada sujud sahwi. Karena dalam hitungan harus tepat. Tapi kalau dalam urusan dunia, jual beli, Mas berapa harganya? 1.000. Ya Allah kasihan sekali Mas, murah sekali. Kemurahan jualnya. Iya Pak, segitu memang harganya. Saya beli 10.000, boleh enggak? Boleh ya. Sekarang ini, saya mau haji. Kan tawaf itu 7 kali, sa'i 7 kali. Kalau mau tawaf dan sa'inya 7 kali, sayang sekali. Jauh-jauh dari Pekalongan cuman tawaf 7 kali. Kenapa enggak ditambahi? Jadi 8, 10, 70 gitu. Biar lebih mantep. Enggak boleh ya. Karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi SAW menyatakan, khudhu anni manasikakum. Contohlah dariku cara kalian menunaikan manasik. Ada satu cerita gini Pak. Pengalaman saya waktu di Madinah. Ada teman, ya kenalan lah waktu haji. Ketika haji, sudah tawaf selesai hitungannya 7 benar. Ketika sa'i, rombongan, janjian nanti kalau sudah selesai, tidak usah rombongan bareng-bareng. Kalau udah selesai ketemu di tiang jam yang di depan Marwah, tempat cukur waktu itu. Gampang hanya ada 1 tiang. Sudah sepakat ketemu. Rombongan semuanya sudah kumpul. Tinggal 1 orang Pak. Ditunggu 1 jam belum datang. Akhirnya diputuskan tinggal saja sudah. Wong anak muda nanti bisa kembali. Sekembali ke tenda, marah-marah si pemuda tersebut. Kalian kemana saja? Kok lambat sekali tawaf sa'inya? Akhirnya ditanya, lambat gimana? Kita nunggu kamu sudah 1 jam tidak ada datang kok kita dibilang lambat. Akhirnya dia nanya, kalian selesai jam berapa? Jam 10. Hah? Saya baru selesai jam 12. Kok bisa? Akhirnya mereka ribut. Akhirnya saya tanya, Pak, sa'inya berapa kali? Ya 7 kali. Saya tanya, gimana yang ngitungnya? Sofa, Marwah, sofa sekali. Saya bilang, ya pantas Pak. Bapak kemurahan sa'inya 14 kali. Kok bisa 14 kali? Kan PP. Kemurahan Pak, saya bilang. Sa'i itu dari sofa ke Marwah 1. Marwah ke sofa 1. Lah Bapak ini, Masya Allah. Setangkep kata orang. Sofa Marwah, Marwah sofa. Makanya Bapak telat. Iya tadi saya sampai capek, lecet-lecet paha saya. Ya karena Bapak kemurahan dalam sa'inya. Salah Pak. Kelebihan. Itu kelebihan. Jadi dalam urusan ibadah, hitungan itu harus pas. Namun dalam urusan dunia, ada orang jual gorengan, Pak, dijual 1.000, kasihan sekali. Saya beli 100.000. Pisang goreng, 1 bijinya 100.000. Boleh enggak? Beda enggak? Kelebihan itu Pak. Tapi enggak beda ya. Karena urusan dunia, bebas urusan dunia. Dalam hitungan, kita harus mengikuti sunnah Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini kata para ulama, pintu pertama terjadinya bid'ah dalam ibadah yaitu salah hitungan. Sholatnya berlebih, jumlahnya berlebih. Dalam Islam, rukun Islam itu hanya ada berapa Pak? 5. Kalau ada yang bilang, enggak, tambahi jadi 6, maka kita sepakat itu terlarang. Tidak mungkin ada rukun Islam yang ke-6. Rukun Islam dimanapun, sampai kapanpun hanya ada 5. Kalau sampai ada yang mengatakan ada 1 lagi, apa itu? Nasionalisme. Salah. Karena Islam agama untuk alamin, alam semesta.
bukan agama Indonesia. Makanya salah besar ketika ada mengatakan ini Islam Arab, ini Islam Pekalongan. Nanti ada Islam RT 1, ada Islam RT 2. Islam itu tidak dipeta-petakan dengan teritorial negara ataupun suku atau bangsa. Karena Allah telah menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Muhammad. Kami tidaklah mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam. Bu'ithu ilan nasi kafah. Aku diutus ke seluruh manusia. Jadi menurut para ulama, alasan pertama kenapa satu amalan dikatakan bid'ah itu adalah karena apa, Pak? Salah hitungan. Membuat hitungan sendiri tanpa dasar dalil itu adalah bid'ah. Walaupun amalannya benar, sholat subuh, tapi kalau ditambahi menjadi 3 rakaat, 4 rakaat, maka sepakat para ulama mengatakan itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah, sehingga tidak boleh. Sehingga itu terlarang. Jadi ibadah apapun yang jumlahnya tidak ada aturan dalam syariat, tidak dicontohkan, maka itu adalah satu ibadah yang salah. Sebaliknya dalam ibadah-ibadah yang tidak ada batasan jumlah, maka juga tidak boleh diberi batasan. Yang ada batasan tidak boleh dirubah. Seperti orang sedekah sunnah. Sedekah sunnah itu bebas. Yang mau 1.000 boleh, 1 juta boleh, 1 miliar boleh sedekah sunnah. Tapi kalau sampai ada aturan, Mas, kalau sedekah itu yang sah minimal 100.000. Kalau kurang dari 100.000 tidak sah, tidak diterima. Ini juga ucapan perkataan yang bid'ah. Sedikit banyak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Namun urusan zakat ada nisabnya, Pak. Zakat ada nisabnya. Misalnya zakatnya kambing, yang punya 40 kambing wajib dizakati, asalkan kambingnya digembala, bukan kambing yang diberi pakan di kandang. Nah, kalau ada yang mengatakan wajib bagi yang punya 1 ekor kambing untuk dizakati, maka ini termasuk perkataan yang menyelisihi syariat, dan ini terlarang. Kenapa? Islam hanya mewajibkan zakat atas orang yang telah memiliki 40 ekor. Kalau sampai ada yang merubah, enggak, sekarang jarang yang punya kambing, yang punya motor. Adanya motor, kemudian dikatakan yang punya 40 motor wajib zakat, yang kurang dari 40 motor tidak wajib zakat. Ini adalah hal-hal yang bisa dikatakan beda. Karena apa? Hitungannya tidak ada batasan. Dalam syariat kemudian dibuat batasan, atau batasannya hitungannya dirubah. Ini adalah bid'ah. Ini pintu pertama dari bid'ah. Suatu amalan dikatakan bid'ah adalah ketika hitungannya, jumlahnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu diharapkan tidak ada yang sholat subuh usul menjadi 3 rakaat. Karena kalau sampai 3 rakaat, sepakat para ulama itu adalah bid'ah. Semua gerakan politik Islam, harakah keislaman kita, siasah Islam kita kemudian melenceng ketika dibelokkan oleh 2 kelompok ini, yang dua-duanya hari ini masuk ke negara kita dengan berbagai kelompok-kelompok dan metodologinya. Kelompok Wahabi, kelompok Salafi Wahabi dengan berbagai tipu dayanya berusaha menggerus kita satu persatu. Kelompok Ikhwanul Muslimin juga menggunakan metodologi yang sama lewat parpol. Ada parpol hari ini yang betul-betul didirikan berdasarkan berbagai ajaran-ajaran dan cita-cita serta ideologinya Ikhwanul Muslimin. Ada di kita hari ini 3 huruf nama partainya. Tidak perlu saya sebutlah nama partai ini, pokoknya 3 huruf aja. Nanti saya dituntut sama orang kalau menyebutkan bahwa ini adalah partainya PKM. Ini adalah betul-betul cabang dari Ikhwanul Muslimin yang berusaha menggerus kita hari ini, pura-pura bagian dari kita. Sebenarnya mereka ingin menikam kita. NU tahu, NU ngaji kitab kuning, mereka juga ngaji kitab kuning, melakukan gerakan-gerakan ngaji kitab kuning. Ini kan proses-proses takiyah yang luar biasa. Tetaplah kita bersanad kepada keilmuan-keilmuan Kiai Khudori. Kita tetap berpegangan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Nadiyah. Jangan pernah keluar dari situ, biar kita tetap tidak gelisah oleh berbagai peradaban manusia yang terus bergerak maju. Gambaran besar dari bagaimana berbagai ideologi transnasional hari ini yang berusaha menggerus dari kalangan Nahdien hari ini satu persatu. Inilah dampak politisasi agama. Ini yang harus kita pahami. Hanya gara-gara politisasi agama, Sunni dan Syiah bermusuhan 1500 tahun gak damai-damai hingga hari ini.
Dan 2014 melahirkan cebong dan kampret, hingga hari ini tidak selesai juga. Dendamnya awet, marahnya awet, musuhannya awet, karena masing-masing merasa dilegalkan oleh ajaran-ajaran agama. Saya nggak mau nyebut partai, nanti disangkain kampanye politik lagi. Yang tadi karena kelepasan, yang 3 huruf. Maaf, dari Kemenak itu biasanya masih menyamarkan dengan partai kurang selawat. Islam itu diturunkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan supaya manusia ini tertib. Tidak mungkin Islam ini diturunkan supaya manusia membuat huru-hara. Makanya kemudian para ulama NU pada masa lalu pasca kemerdekaan merumuskan supaya kita tidak saling tikam dalam satu keimanan, supaya kita tidak saling tikam dalam sesama anak bangsa. Kemudian disepakati bahwa al-asobiyahnya Indonesia itu adalah Pancasila. Mari kita jaga kedamaian, kemanusiaan dan cinta di kalangan seluruh anak bangsa kita ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya sektoral, yang sifatnya parsial, yang sifatnya betul-betul eksklusif. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.